harus terus maju dan berkembang. Karena jika tidak, maka perekonomian desa juga tidak akan mendongkrak kemajuan desa. Desa yang maju dapat dilihat dari warganya. Jika warga desa bisa membuka peluang usaha, maka desa itu dapat memakmurkan penduduknya. Cara sistem pembuatan lele ini kami ambil dari kolam. Setelah itu sebelum dari kolam kami masukkan dulu ke penampungan air jernih. Apa tujuan daripada penampungan dulu ke air jernih? Digunakan waktu selama sekitaran 20 menit atau 30 menit supaya seluruh kotoran atau yang ada di dalam tubuhnya lele ini itu bisa keluar dan bersih. Jadi dengan sebelum dilaksanakan penyalaian dan pengolahan selanjutnya, kami diamkan dulu lele selama sekitaran 30 menit sampai 40 menit untuk pembuangan seluruh kotoran-kotoran yang ada di dalam lele supaya kualitas lelenya lebih bagus. Setelah itu dari tempat penampungan atau penempatan di dalam perairan jernih itu, terus kami laksanakan pengolahan, yaitu dengan menggunakan pembelahan atau lele dibelah dibentuk sekian rupa sebagus mungkin untuk dijadikan sebentuk salai lele. Setelah itu pencucian dilaksanakan 2 kali untuk membuang seluruh yang jenis darah-darah ini harus dibuang. Karena ini nantinya dalam pengolahan akan terjadi kualitasnya seperti hitam dan berarang dan juga ada bau gitu terhadap salai itu sendiri. Setelah itu baru kita susun di loyang lele. Mungkin ini sudah ada di dalam oven. Setelah itu disusun, dimasukkan di dalam oven. Tapi sebelum diasap, ini dilaksanakan dulu pemasakan dengan menggunakan api untuk supaya salai lelenya lebih matang. Karena dimatangkan dulu baru diasap. Setelah itu kita udah matang, kita pindahkan lagi ke oven yang keduanya untuk melaksanakan pengasapan. Nah, pelaksanaan pengasapan ini menggunakan waktu sekitaran 24 jam. Tujuannya adalah supaya kadar airnya itu semakin sedikit. Karena pembuangan dari kadar air itu yang terpenting. Karena dengan adanya kurangnya kadar air atau pengurangan atau habisnya kadar airnya, itu bisa meningkatkan kualitas lele itu sendiri, salai itu sendiri. Yang kedua untuk ketahanan daripada salai itu sendiri. Salai bisa disimpan di dalam bisa disimpan sampai 1 minggu sampai 2 minggu. Apabila dalam kualitas kadar airnya itu sangat kurang. Yang kedua itu untuk menjaga ada zat yang di dalam salai itu ada jenis minyak atau jenis daripada aslinya alami minyak dari salai itu sendiri. Kalau minyaknya sudah habis, dia warnanya dan juga kualitasnya nggak bagus. Dan juga baunya juga nggak bagus. Jadi itulah dari tahapannya. Setelah itu baru kita simpan. Selama itu udah kita pasarkan. Nah, di dalam pemasaran ini kita tidak seterusnya ini kita panggang sampai atau kita asap sampai kering benaran supaya kadar airnya sangat tinggi, karena nanti kami dari pedagangnya rugi ini. Jadi sedikit kami sampaikan bahwa salai lele ini ada batas-batas kadar airnya tertentu untuk istilahnya perbandingan berat antara yang lagi basi basah dengan yang sudah dijadikan salai lele. Nah, salai lele ini perbandingannya 3,5 basah itu menjadi 1 kilogram menjadi salai lele. Jangan kurang, jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu maka istilahnya perdagangan kami atau pelaksanaan pengolahan dan pemasaran ini tidak ada keuntungan bagi kami, kurang untungnya gitu. Atau bisa rugi. Karena ini harus dijaga benar. Kalau terlalu basah itu merugikan bagi pembeli atau konsumennya, dan itu kualitasnya. Kalau terlalu kering itu juga akan kami yang rugi. Nah, oleh sebab itu kualitas istilahnya kadar air daripada salai lele ini memang harus terbatas. Tidak terus-menerusnya harus kering. Nah, oleh sebab itu lele ini udah dijaga supaya lele ini jangan, kalau bahasa kami di sini ada putih-putih itu.
Dalam jangka waktu 1 minggu, 1-2 minggu, atau 3 hari saja. Kalau memang kualitasnya nggak bagus, dia putih di dalam badan dari salai itu sendiri. Saya bertekad dengan usaha pengasapan lele ini nantinya dapat diteruskan oleh keluarga lainnya, bahkan anaknya kelak. Usaha pengasapan lele sangat bagus, prospeknya juga menjanjikan. Penting itu sebenarnya bantuan kami menginginkan kami yang sendiri membudidayakan ikan, kami juga yang mengelola daripada pengelolaan dan pemasarannya, dan teknis apa yang kami inginkan itu ada satu, pertama penyalaian salai lele atau tapo lele ini. Yang kedua itu pengemasan calele yang siap digoreng, itu kan udah rempah, lele rempah. Udah itu membuat khusus untuk kuliner dari lele. Nah itu yang untuk pengembangan. Tetapi memang itu harus dukungan juga. Kalau memang kami satu permodalan yang kurang. Nah untuk sementara yang bisa kami buat seperti salai dan tapo lele inilah yang bisa kami kerjakan dan bisa kami usahakan. Karena memang inilah yang menjadikan usaha utama kami khusus ini. Aku masih akan terus berjuang dengan kedua belah pisau untuk menghasilkan potongan-potongan ikan salai lele untuk sumber energi penduduk bumi. Aku masih akan memotong kepingan-kepingan kayu ini sebagai pengharum aroma ikan salai yang akan melezatkan setiap makanan yang akan disajikannya kelak.